Perkenalkan, nama saya Kevin Guntur. Nama saya Genesis Tombak dapat dua panjatan. Nama saya Jules Hermata. Nama Abel Situmorang. Perkenalkan, nama saya Kevin Guntur dengan NIM 12S23011 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi saya akan menjelaskan proyek madas kami, yang dimana saya akan menjelaskan dari bab 12.1 yaitu fungsi 2P ubah atau lebih. Nah, kita langsung masuk ke slide pertamanya. Jadi fungsi 2P ubah pada fungsi f itu merupakan pemetaan dari r kuadrat ke r. Sederhananya, fungsi 2P ubah memetakan pasangan terurut pada titik x, y pada suatu himpunan d ke suatu bilangan real fungsi f pada titik x, y. Nah, jadi sebelum kita masuk ke contohnya, saya jelaskan terlebih dahulu. Kita misalkan saja gini, kita punya fungsi pada matematika yang kita sebut sebagai mesin pemetaan. Nah, fungsi dari mesin pemetaan ini dia akan mengambil dua angka inputan, katakanlah misalnya yaitu x dan y. Nah, lalu dia akan menghasilkan satu angka ataupun sebagai outputnya. Nah, jadi kita contohkan pada fungsi ubah kali ini yaitu pada fungsi f titik x y sama dengan 2x tambah 3y. Apabila pada titik 31 dipetakan dengan fungsi tersebut, kita peroleh petanya adalah dari fungsi dari f itu dengan titik 31 sama dengan 2 dikali 3 tambah 3 kali 1 sama dengan menghasilkan 9. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan kembali lebih lanjut dari situ, jadi dari fungsi apa sih arti dari fungsi 2P ubah? Jadi fungsi 2P ubah ini kita memasukkan dua angka sekaligus, misalnya x, y itu tadi, kemudian dengan fungsi tersebut akan melakukan perhitungan dan memberikan suatu angka hasil. Nah, yang kita misalkan itu x itu sama dengan 3 dan y itu sama 1 karena pada titik 31. Jadi dia akan mengalihkan dari 2 dikali 3 x sama 3 dan 3 ke 1 yang menghasilkan 6 tambah 3 sama dengan 9. Jadi seperti itu fungsi dari 2P ubah. Selanjutnya kita masuk ke daerah asal yaitu domain. Pada domain di sini himpunan D tadi disebut sebagai domain dari fungsi f. Apabila domain tidak disebutkan, domain alami suatu fungsi 2P ubah merupakan himpunan semua titik pada titik x, y pada bidang r kuadrat sedemikian sehingga fungsi tersebut terdefinisi. Nah, jadi kita misalkan itu kita punya sebuah mesin di mana mesin itu kita sebut sebagai fungsi. Mesin ini memiliki atau mengambil dua angka sebagai inputan dan mengeluarkan satu angka sebagai outputnya. Namun mesin ini hanya bekerja nantinya jika kita memberikan input yang tepat. Nah, kumpulan semua input yang diterima oleh mesin itu disebut adalah domain. Nah, seperti itulah contohnya. Terus kita masuk saja apa sih domain itu. Jadi domain itu merupakan himpunan semua pasangan pada x, y yang dimasukkan ke dalam fungsi tanpa membuat kesalahan atau menghasilkan suatu hasil yang tidak akurat ataupun tidak masuk akal. Kita masuk saja pada contoh. Pada domain alami pada fungsi f titik 3x y sama dengan x kuadrat tambah 3y kuadrat adalah seluruh bilangan r kuadrat. Nah, jadi fungsi ini akan memasukkan sembarangan angka pada x, y dan tidak ada pembatasan karena berapapun x kita masukkan dia akan selalu terdefinisi. Nah, jadi domain alaminya adalah seluruh bidang pada r kuadrat yaitu semua titik x, y di bidang dua dimensinya. Kemudian selanjutnya pada domain alami G, alami dari fungsi G titik x, y sama dengan 2x. Akar y adalah dari x, y titik x, y minus dari tak hingga lebih kecil x tak hingga lebih kecil dari tak hingga di mana y lebih besar sama dengan 0. Jadi ini fungsinya ini berarti bahwa kita tahu akar kuadrat dari bilangan negatif tak terdefinisi dalam bilangan real. Jadi agar fungsi ini terdefinisi, dia harus adalah 0 ataupun lebih, dimana tidak boleh negatif. Sementara itu x akan bisa bernilai apapun. Jadi domain alaminya adalah semua pasangan dari x, y, di mana y tidak boleh adalah negatif. Kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan domain alami pada fungsi f titik x, y sama dengan akar dari 4 kurang x kuadrat kurang y kuadrat. Terus kita bisa memperhatikan di bawah ini.
di mana kita harus menyederhanakan dulu dengan jadi 4 kurang x kuadrat kurang y kuadrat sama dengan lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi kita mengkuadratkannya dengan memindahkan ke samping kanannya. Jadi x kuadrat kurang y kuadrat lebih besar sama dengan 4. Nah, jadi domain berupa cakram berjari-jari 2 dengan pada pusat titik asal. Jadi dia akan berbentuk seperti kurva lingkaran di gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke kurva ketinggian. Nah, jadi kurva ketinggian dari sebuah fungsi dua berubah. Fungsi f x y adalah himpunan titik-titik di bidang R kuadrat yang memenuhi persamaan fungsi f pada titik x y sama dengan k untuk suatu bilangan real k. Nah, jadi yang dimaksud dengan kurva dari ketinggian ini, misalnya kita punya sebuah fungsi matematika memetakan dua angka inputan pada x y, jadi dia akan menghasilkan suatu angka output yaitu z. Nah, fungsi ini bisa kita gambarkan seperti permukaan atau bukit. Nah, permukaan atau bukit yang di bidang 2 dimensi. Jadi seperti itu. Terus apa sih dari kurva ketinggian itu? Jadi kurva ketinggian itu adalah garis yang menggambarkan semua titik di permukaan yang memiliki ketinggian yang sama. Itu mirip juga dengan garis kontur pada peta topografi kalau nggak salah, yang menunjukkan ketinggian yang di atas permukaan laut. Jadi misalnya seperti itu. Kita masuk saja ke contohnya. Jadi contohnya pada sini adalah kurva ketinggian dari z sama dengan akar dari 100 kurang x kuadrat kurang y kuadrat untuk z sama dengan 4 berbentuk lingkaran berjari-jari. Nah, jadi kita langsung masuk cara pengerjaannya, itu dimana dengan cara setengah akar dari 100 kurang x kuadrat kurang y kuadrat sama 4. Kemudian dari 1/2 itu kita kalikan ke sebelah kanannya, dia akan menghasilkan dari akar 100 kurang x kuadrat kurang y kuadrat sama dengan 8. 100 kurang x kuadrat kurang y kuadrat sama dengan 4, dan dia akan menghasilkan x kuadrat tambah y kuadrat adalah 100 kurang 4 dan menghasilkan 36, yang dimana kita tahu 36 adalah 6 kuadrat. Nah, berdasarkan persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dan sama dengan kuadrat, diperolehlah jari-jari bawah satuannya adalah 6 satuan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Halo semuanya, halo Pak. Perkenalkan, nama saya Genesis Tombak Dapat Panjaitan dengan 12S23012 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari 12.2, yaitu turunan parsial. Pertama sekali turunan parsial adalah turunan fungsi yang memiliki 2 atau lebih variabel, di mana hanya satu variabel yang diturunkan, sedangkan variabel lainnya dianggap konstan. Turunan parsial pertama dari fungsi fx y dinotasikan dengan fx dan fy. Misalkan fx y merupakan fungsi 2 berubah. Jika y konstan, misal y sama dengan y0, maka fx y0 menjadi fungsi 1 berubah. Turunkan fungsi tersebut pada x sama dengan x0, disebut turunan parsial f terhadap x di x0 y0, dan dinotasikan dengan fx x0 y0. Turunan parsial ini yang dapat dibaca sebagai turunan parsial f terhadap x, dan juga dapat dinotasikan dengan df dx. Rumusnya itu fx ini merupakan turunan parsial f terhadap fungsi terhadap x0 y0 sama dengan limit delta x menuju 0, f x0 ditambah delta x y0 dikurang f x0 y0 per delta x. Dengan cara yang sama, turunan fungsi parsial f terhadap y di x0 y0 dinotasikan sebagai fy, dan fy x0 y0 atau dapat dibaca sebagai turunan parsial fungsi terhadap x, dan dapat dinyatakan sebagai fy turunan parsial fungsi terhadap y x0 y0 sama dengan limit delta y menuju 0, f x0 y0 ditambah delta y dikurang f x0 y0 per delta x. Turunan parsial ditentukan seperti bagaimana kita menentukan turunan fungsi satu berubah dengan berubah lain dan diberlakukan sebagai konstan. Misalnya untuk fxy, maka df per dx diperoleh dengan menurunkan f terhadap x dan menganggap y konstan. Kemudian untuk turunan parsial kedua, adalah turunan parsial dari turunan parsial pertama. Dengan kata lain, turunan parsial kedua diturunkan 2 kali
dengan satu variabel diturunkan dua kali dan variabel lainnya dianggap konstan. Dan turunan parsial ini dari fungsi f(x)y ini menghasilkan turunan parsial kedua ini sebanyak 4 bentuk, yaitu f(x)x, f(x)y, dan f(y) dan f(y)x. Kita masuk ke contohnya. Tentukan turunan parsial pertama dari f(x)y sama dengan 5 dikurang 4x kuadrat dikurang y kuadrat. Fx sama dengan minus 8x, Fy sama dengan minus 2y. Di sini fx sama dengan minus 8x, kita hanya menurunkan variabel x saja di sini, karena menurunkan turunan parsial terhadap x. Y kita anggap konstan dan 5 merupakan konstanta. Jadi minus 4x kuadrat kita turunkan seperti turunan biasa, itu minus 8x. Sama seperti untuk variabel y, x kita anggap konstan dan konstanta. Minus y kuadrat kita turunkan menjadi minus 2y. Untuk soal yang lain, tentukan turunan parsial kedua dari y sama dengan 3x kuadrat dikurang 5z kuadrat ditambah 2x kuadrat z dikurang 4xz kuadrat dikurang 9z. Turunan pertamanya itu dx per dx kita turunkan terhadap variabel x, itu 3x kuadrat turunkan seperti biasa. 3x kuadrat turunkan 6x minus 5z kuadrat tidak kita turunkan, kita anggap konstan. Minus 2x kuadrat z kita turunkan menjadi 4xz dikurang 4xz kuadrat kita turunkan menjadi 4z kuadrat dikurang 9z kita anggap konstan. Jadi tidak kita turunkan terhadap variabel z. Kita anggap konstan, diturunkan menjadi minus 10z kuadrat ditambah 2x kuadrat z kita turunkan menjadi 2x kuadrat dikurang 4xz kuadrat kita turunkan menjadi minus 8xz dikurang 9. Untuk turunan keduanya ini d kuadrat y per dx kuadrat itu sama dengan fxx, di mana fx ini adalah turunan parsial fungsi terhadap x yang pertama, diturunkan kembali terhadap x. Diturunkan ini terhadap x lagi, 6x jadi 6 ditambah 4xz jadi 4z. Ini kita anggap konstan. Kemudian ini d kuadrat y per dz kuadrat sama dengan ini merupakan untuk yang fy, karena ini hampir sama, d kuadrat f per dz kuadrat. Ini menurunkan turunan parsial terhadap y yang pertama diturunkan terhadap z. Terhadap z yang pertama terhadap z lagi. Kemudian sama dengan ini minus 10 turunkan minus 10 tambah 2x kuadrat kita anggap konstan, minus 8xz turunkan menjadi 8s dikurang 9 ini merupakan konstanta. Untuk yang fxy itu tidak, dan fyx sudah saya masukkan, tapi di sini saya akan memberitahunya. Untuk yang fxy di sini untuk fxy merupakan turunan parsial terhadap x yang pertama diturunkan terhadap y, yang ini. Mohon maaf, kita ganti y menjadi z karena pada soal merupakan z. Kita turunkan terhadap z yaitu 6x kita anggap konstan, 4x kita turunkan menjadi 4z, nantinya 4z dikurang turunkan ini menjadi 4z dikurang 8z. Untuk yang fxy, untuk yang fyx kita turunkan turunan parsial terhadap y yang pertama kita turunkan terhadap x, diturunkan terhadap turunan parsial terhadap z yang pertama diturunkan terhadap x. Ini minus 10z anggap konstan, tambah 2x kuadrat turunkan menjadi ini minus 10z tambah 2x kuadrat kurang 8xz diturunkan terhadap kurang 9 turunkan terhadap variabel x, turunkan minus 10z kita konstan, 2x kuadrat kita turunkan menjadi 4x dikurang 8xz menjadi dikurang 8z kurang 9 konstanta. Jadi hasilnya untuk yang fyx merupakan 4x dikurang 8z.
Sekian dari penjelasan yang sudah saya buat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julius Nurmata dengan NIM 12S23036. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait limit dan kontinuitas 12.3. Jadi pertama-tama saya akan memberitahu yaitu definisi dari limit fungsi dua perubahan. Itu definisi limit fungsi dua perubahan itu dapat didefinisikan dengan misalnya limit x, y menuju a, b dari fx, y sama dengan L. Berarti untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga 0 lebih kecil dari akar x kurang a kuadrat kurang y kurang b kuadrat lebih kecil dari delta, dimana fx harus juga mutlak fx, y kurang L mutlak lebih kecil dari epsilon. Nah, pada sebuah persamaan ini merupakan jika kita kuadratkan kedua ruas, maka akan menjadi x kurang a kuadrat kurang y kurang b kuadrat lebih kecil dari delta kuadrat. Nah, dimana itu merupakan fungsi lingkaran pada sebuah koordinat x, y, z. Nah, sini saya menggambarkannya. Nah, di sini ada lingkaran, yaitu lingkaran dengan jari-jari delta, dimana dari si titik ini, titik 0,0 ini tidak termasuk karena lebih besar dari 0. Nah, dimana setiap x, y di sini akan menghasilkan L akan menghasilkan nilai di sekitar L ini. Nah, ini ada x, y nya, dimana jika kita mencari nilai f nya akan ada di sekitar L ini. Nah, begitu juga jika kita mengecilkan lingkaran dari delta ini, maka otomatis ini akan mengecil juga. Lalu ada itu eksistensi limit untuk menguji ada tidaknya limit fungsi dua perubahan fx, y dekati nilai fx, y dari berbagai fungsi yang melewati titik tersebut. Untuk membuktikan limitnya tidak ada, ambil sembarang dua fungsi. Buktikan limit didekati dari kedua garis menghasilkan nilai berbeda. Nah, di sini jika ada fungsi, misalnya fungsi seperti ini, misalnya ada di sini fungsi a, b. Jika fungsinya seperti ini, dimana limit fungsi dari kiri dan limit dari kanan itu jika bernilai sama, maka limitnya ada karena pada sini itu untuk limit dari dalam sumber fungsi. Jika limit nilai berbeda, jika nilainya berbeda itu berarti limit tidak ada. Artinya jika limitnya tidak ada, limitnya hasilnya sama, maka limitnya ada. Nah, untuk membuat contohnya ini itu ada sebuah fungsi misalnya di sini a, ada di sini b, seperti ini. Nah, ini merupakan jika kita substitusikan hasil x, y nya dalam sebuah fungsi a ini, maka akan menghasilkan limit yang berbeda karena yang satu menuju a, yang satu menuju b. Maka limit ini hasilkan nilai yang tidak ada limitnya. Lalu di sini ada teorema limit, itu jika fx, y adalah polinomial, maka limit x, y menuju a, b dari fx, y sama dengan f a, b. Nah, dimana kalau dia polinomial itu contohnya itu seperti x kuadrat, ya, x kuadrat. Ini merupakan fungsi yang kontinu di semua titik pada sejauh fx nya. Lalu ada sini jika fx, y sama dengan px, y per q dari x, y dengan px, y dan qx, y adalah polinomial, disebut fungsi rasional dengan q a, b tidak sama dengan 0. Jadi si q a, b ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi kalau a sama dengan 0, kita harus mencari limitnya dengan cara-cara yang berbeda. Sedangkan jika
limit x, y lebih menuju a, b px, y sama dengan L, dan limit x, y, a, b menuju a, b gx, y sama dengan 0, maka limit x, y menuju a, b px nya tidak ada. Nah, jika kita ambil limitnya si p, a, b ini sama dengan menuju ke nilai kecuali 0, lalu penyebutnya ini itu adalah sama dengan 0, maka otomatis limitnya itu tidak ada. Kalau di sini contoh soal itu nomor 1, limit x, y menuju 1,2 dari fungsi x kuadrat y tambah 3y. Karena polinoma dapat dilakukan substitusi, ya kalau di mana lihat pada pasti kontinu pada sebuah titik. Kita masukkan saja 1 x nya 1 dan y nya 2, jadi 1 kuadrat kali 2 tambah 3 kali 2 sama dengan 8. Jadi limitnya ini merupakan 8, itu 8. Lalu di sini limit x, y itu 0,0. Nah, ini merupakan soal yang mirip tadi. Jika kita sisihkan 0,0 pada x, y nya, maka akan menghasilkan 1/0. Nah, jadi sesuai dengan pada teori yang tadi sebelumnya, jika pembilangnya itu menuju ke nilai kecuali 0, lalu penyebutnya itu 0, maka limitnya tidak ada. Nah, semuanya sesuai. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Mabel Situmorang dengan NIM S23011. Yang akan saya lanjutkan adalah pada 12.5 turunan berarah dan gradien. Nah, pada turunan berarah dan gradien ada teori yang menyatakan misalkan f terdiferensiasikan di P, maka f mempunyai laju turunan berarah di P dengan arah vektor satuan. Nah, vektornya itu sama dengan U1I tambah U2J. Dua-duanya I dan J merupakan arah. Dan laju perubahan maksimum atau DUF pada DU function V sama dengan vektor dikali dengan turunan dari function P. Nah, DU function X, Y sama dengan vektor 1 dikali dengan turunan dari turunan function berdasarkan X ditambah dengan vektor dikali turunan function berdasarkan Y. Nah, buktinya terlihat dari sini, karena F mempunyai turunan di P, maka fungsi dari P tambah HU dikurang fungsi dari P sama dengan turunan fungsi P dikali dengan vektor H ditambah dengan epsilon H vektor dikali dengan vektor H. Dibagikan kedua ruas dengan H, maka akan didapat fungsi P tambah HU dikurang fungsi P per H sama dengan turunan fungsi P dikali dengan vektor ditambah dengan epsilon HU kali U. Nah, tinggal kita masukkan H sama dengan 0, H atau dengan H menuju 0, maka akan didapatkan laju perubahan maksimum terhadap P sama dengan turunan fungsi P dikali dengan vektor. Nah, di sini bisa dilihat contohnya, turunan parsial dari fungsi X, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat di titik 1,2 adalah, nah, turunan parsialnya didapat dari, jika dimasukkan 1,2 diturunkan pertama berdasarkan X kuadrat itu turunannya adalah 2X, turunan dari Y kuadrat berdasarkan X adalah 0, maka yang DIF 1,2 sama dengan 2X. Nah, 2X jika dimasukkan pada titik 1,2, 1 adalah X, 2 adalah Y, maka yang didapatkan adalah 2. Dan untuk D terhadap arah J, fungsinya 1,2 sama dengan turunan dari Y, yaitu turunan dari Y kuadrat adalah 2Y, maka dapat di sini 2Y, dan turunan dari berdasarkan Y terhadap X kuadrat adalah 0, maka di sini hanya 2Y dengan pada titik 1,2. 2 adalah Y di sini, maka 2 kali 2 sama dengan 4. Adapun turunan fungsi di 1,2 dalam vektor U sama dengan
dengan vektornya yaitu 0,6 pada titik 0,6 dan 0,8 adalah, nah di sini kita tinggal mengalikannya untuk mendapatkan turunan parsialnya, yaitu 2,4 dikali dengan 0,6, 0,6 dan 0,8. Nah 2 kali 0,6 sama dengan 1,2, 4 dikali 0,8 sama dengan 3,2 dikalikan sama dengan 4,4. Nah laju perubahan maksimum pada laju perubahan maksimum, theta adalah sudut antara U dan fungsi P. Maka laju perubahan maksimum terhadap P, fungsi P sama dengan vektor dikali dengan turunan parsial dari fungsi. Nah itu sama dengan dari U dikali turunan parsial dari fungsi cos theta. Dengan demikian, turunan fungsi P akan bernilai maksimum apabila cos theta sama dengan 1 atau theta sama dengan 0, dan bernilai minimum apabila cos theta sama dengan minus 1 atau theta sama dengan pi. Nah jika theta sama dengan 0, maka maka laju perubahan itu maksimum. Jika theta sama dengan pi, maka theta akan bernilai minimum. Atau bisa dilihat di sini fungsinya untuk maksimum itu positif, sedangkan minimum itu negatif. Ini menandakan bahwa maksimum itu bergerak secara semaksimum mungkin dan minimum itu bergerak secara berlawanan arah. Nah, teorinya, suatu fungsi bertambah paling cepat di P pada arah gradien dengan laju turunan fungsi parsial fungsi P, dan berkurang paling cepat ke arah berlawanan dengan laju negatif dari turunan parsial fungsi P. Nah, contohnya di sini, tentukan dalam arah vektor satuan manakah turunan berarah dari fungsi x, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat di titik 1,2. Mencapai A nilai maksimum, B nilai minimum, dan tentukan juga laju perubahan maksimum dan minimumnya. Nah, dilihat di sini dengan demikian diketahui turunan parsial 1,2 sama dengan 2 kali 1 dikali 2 sama dengan 2,4. Itu didapat dari turunan parsial dari fungsinya, yaitu turunan parsial terhadap x dan terhadap y. Di sini bisa dilihat turunan parsial terhadap x 2x, turunan parsial terhadap y yaitu 2y. Di titik 1,2 gradiennya menjadi 2,4. Dengan demikian, turunan parsial 1,2 akan mencapai maksimum pada vektor satuan dengan vektor yaitu 1/2 akar 5 didapat dikalikan dengan 2,4. Nah, hasilnya menjadi 1/akar 5 dikali dengan 1,2 atau 1,2 per akar 5. Sedangkan minimumnya tinggal ditambahkan minus. Nah, laju perubahan maksimumnya cukup sederhana. Dicari berdasarkan perkalian vektor yang sebelumnya, yaitu akar dari titik gradiennya yaitu 2,4, 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat baru diakarkan menjadi akar 20. Nah, di sini juga didapatkan 1/2 akar 5 sebelumnya, yaitu akar 4 kali 5 yaitu 20, 4 diakarkan menjadi 2 akar 5. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam 12,6 aturan rantai. Misalkan x sama dengan xt dan y sama dengan y, fungsi y terhadap t diturunkan di t. Misalkan z sama dengan fungsi dari xy diturunkan di x fungsi xt dan y fungsi t. Maka z sama dengan fungsi berdasarkan xt dan fungsi y t dapat diturunkan di t dengan dz per dt sama dengan turunan dari z terhadap x dikali dengan turunan x terhadap t ditambah dengan turunan z terhadap y dikali dengan turunan
turunan Y terhadap T. Nah, bisa dilihat di grafik berikut. Nah, contohnya, andaikan Z sama dengan X kuadrat dikali dengan Y kuadrat, Y pangkat 3, dengan X sama dengan T kuadrat tambah 1, dan Y sama dengan T kuadrat kurang 1. Hitunglah turunan Z terhadap T. Nah, bisa dilihat di sini, 2X Y pangkat 3 itu merupakan turunan dari Z berdasarkan X, 2 turun ke bawah, 2X Y pangkat 3, baru turunan X terhadap T itu adalah 2T dari T kuadrat, ditambahkan dengan turunan Z terhadap Y, yaitu 3Y X kuadrat tambah Y kuadrat dikali Y kuadrat. Nah, baru terhadap Y, turunan Y terhadap T yaitu adalah 2T, bisa dilihat di sini 2T. Nah, semuanya tinggal digantikan semua X Y dengan nilainya, yaitu X sama dengan T kuadrat tambah 1 dan Y sama dengan T kuadrat kurang 1. Nah, di sini bisa dilihat 4T dikali T kuadrat tambah 1, T kuadrat kurang 1 pangkat 3. T kuadrat tambah 1 adalah X, T kuadrat kurang 1 adalah Y pangkat 3, T sub 2 kurang 1 pangkat 3. Ditambah 6T, T kuadrat tambah 1 kuadrat, T kuadrat kurang 1 kuadrat. Dua-duanya di sini, X dan Y diganti dengan nilainya, nilai T. Nah, 4T kemudian akan disederhanakan kembali menjadi 2T dikali T pangkat 4 kurang 1 dikali dengan 5T pangkat 4 dikurang 4T kuadrat kurang 1. Nah, yang kedua ada aturan rantai kedua. Misalkan X sama dengan X ST dan Y sama dengan Y ST mempunyai turunan-turunan parsial pertama di ST, dan misalkan Z sama dengan FXY terturunkan di X ST dan Y ST, maka Z sama dengan fungsi dari X ST di titik Y ST mempunyai turunan-turunan parsial pertama yang diberikan oleh hampir sama dengan sebelumnya, tapi di sini ada 2 kali, yaitu untuk turunan S dan turunan T. Nah, kita akan masuk langsung pada contohnya. Jika Z sama dengan 3X kuadrat kurang Y kuadrat dengan X sama dengan 2S tambah 7T dan Y sama dengan 5ST, carilah turunan Z terhadap DT dan dinyatakan dalam bentuk S dan T. Nah, karena yang diminta di sini hanya turunan Z terhadap T, maka dicari di sini hanya terhadap T. Sebenarnya juga bisa pada turunan S, dicari pada DZ per DS, tapi pada soalnya hanya mencari DZ per DT. Nah, bisa lihat di sini DZ per DT sama dengan turunan Z terhadap X, turunan X terhadap T ditambah turunan Z terhadap Y dan turunan Y terhadap DT. Nah, turunan DZ terhadap X itu adalah 6X 2 kali 3 sama dengan 6X, turunan Y terhadap X yaitu 0. Jadi di sini turunannya itu 6X. Nah, turunan X terhadap T itu adalah 7, karena di sini ada 7T. Turunan 7T adalah 7. Sedangkan 2S itu diturunkan terhadap T adalah 0. Ditambah dengan minus 2Y. Nah, minus 2 itu datang dari turunan Z terhadap Y, yaitu minus 2 diturunkan ke bawah jadi 2, minus 2, dan Y. Sedangkan turunan X terhadap Y itu tetap 0. Dan 5S itu datang dari Y sama dengan 5ST. Turunan dari 5ST terhadap T adalah 5S. Nah, tinggal disederhanakan, dimasukkan nilai dari X dan Y menjadi X sama dengan 2S tambah 7T dan Y sama dengan 5ST, dan dikalikan ke dalam, yaitu 84S ditambah 294T dikurang 50S kuadrat T. Ada fungsi implisit juga. Jika fungsi X, Y sama dengan 0 mendefinisikannya secara implisit sebagai fungsi X, misal Y sama dengan GX, akan ditemukan beberapa kasus di mana terjadi kesulitan atau bahkan tidak mungkin menentukan fungsi G. Nah, di sini pada fungsi implisit ini digunakanlah jika fungsi fx y sama dengan 0 diturunkan menggunakan aturan rantai, maka diperoleh turunan f terhadap x dikali dx per dx ditambah turunan df per y terhadap y dikali dengan turunan y terhadap x sama dengan 0. Dengan demikian, dy per dx dapat diselesaikan menjadi dy per dx sama dengan minus turunan f terhadap x per turunan f terhadap y. Nah, contohnya di sini, jika x pangkat 3 ditambah x kuadrat y kurang 10y pangkat 4 sama dengan 0, carilah dy dx dengan menggunakan aturan rantai dan aturan turunan implisit. Dengan aturan rantai diperoleh dari turunan fungsi berdasarkan x, bisa dilihat turunan
berdasarkan 3x kuadrat itu datang dari x pangkat 3 tambah 2xy itu turunan dari x kuadrat dikali y. Nah, 10y pangkat 4 turunan terhadap x itu adalah 0. Sedangkan di bawahnya turunan f terhadap dy yaitu turunan f terhadap y yaitu ini x kuadrat datang dari x kuadrat dikali y, turunannya adalah x kuadrat, dan minus 40y pangkat 3 itu datang dari 10 pangkat 4 10y pangkat 4. Nah, dengan turunan implisit diperoleh di sini bisa dilihat 3x kuadrat ditambah x kuadrat dy per dx diturunkan masing-masing terhadap x didapatkan x kuadrat kurang 40y pangkat 3 sama dengan minus 3x kuadrat ditambah 2xy dy per dx sama dengan minus 3x kuadrat ditambah 2xy per x kuadrat dikurang 40y pangkat 3. Nah, sekian dari saya. Jika ada mohon kesalahan kata, saya ucapkan maaf. Terima kasih sudah menonton presentasi saya. Terima kasih.